aliran darah. Di kulit terdapat dua jenis aliran darah utama. Pertama, pembuluh darah kapiler. Ini adalah pembuluh darah sangat kecil yang menghubungkan arteriol, pembuluh darah kecil dari arteri, dengan venula, pembuluh darah kecil menuju vena. Kapiler ini terletak di lapisan dermis kulit dan berfungsi untuk pertukaran gas, nutrisi, dan produksi sisa antara darah dan jaringan kulit. Pembuluh darah subferensial dan dalam. 2. Pembuluh darah subferensial terletak di dekat permukaan kulit, terutama di lapisan papilar dermis. Pembuluh darah ini berperan dalam termogulasi, membantu mengontrol suhu tubuh dengan melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah. Pembuluh darah dalam terletak lebih dalam di dalam dermis dan di sekitar jaringan subkutan. Mereka mendukung pembuluh darah subferensial dan menyediakan suplai darah yang lebih dalam untuk kulit dan jaringan di bawahnya. Kedua jenis aliran darah ini bekerja sama untuk memastikan kulit mendapatkan suplai darah yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk perlindungan, termogulasi, dan penyembuhan luka. 2. Kenapa terjadinya alergi? Ada beberapa faktor utama terjadinya alergi kulit. Pertama, alergi kontak. Bahan-bahan seperti logam, nikel, parfum, sabun, kosmetik, atau bahan kimia lainnya dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit saat kontak langsung. Reaksi alergi ini disebut dermatitis kontak. 2. Alergi makanan. Makanan tentu saja seperti kacang-kacangan, telur, susu, ikan, atau makanan lainnya dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Reaksi ini disebut urtikaria atau bintik-bintik merah di kulit. 3. Alergi lingkungan. Bahan-bahan di lingkungan seperti serbuk sari, debu rumah, atau bulu hewan dapat memicu reaksi alergi pada kulit. Reaksi ini disebut dermatitis atofik atau eksim. 4. Reaksi obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti antibiotik atau obat-obat anti nyeri dapat menyebabkan ruam kulit atau reaksi alergi lainnya. 5. Faktor genetik. Orang dengan riwayat keluarga alergi kulit cenderung lebih rentan mengalami alergi. Gejala umum alergi kulit meliputi ruam, gatal, pembekakan, atau iritasi pada kulit. Penanganan alergi kulit biasanya melibatkan penghindaran alergen, penggunaan obat-obatan, dan imuniterapi. 3. Apa beda gatal-gatal yang diakibatkan oleh jamur, virus, dan bakteri? Perbedaan antara gatal-gatal akibat jamur, virus, dan bakteri adalah sebagai berikut. Pertama, jamur. Ciri-cirinya, gatal yang disebabkan oleh infeksi jamur biasanya terjadi di daerah yang lembab seperti lipatan kulit atau di antara jari-jari kaki. Gejalanya, ruam berbentuk cincin, kulit bersisik, kemerahan, dan kadang-kadang lepuhan. Contoh umumnya adalah kutu air. 2. Virus. Ciri-ciri gatal yang disebabkan oleh infeksi virus sering disertai dengan gejala lain seperti demam, kelelahan, ruam menyeluruh. Gejalanya, ruam merah yang dapat berubah menjadi lepuhan berisi cairan. Contoh umumnya adalah cacar ular. 3. Bakteri. Ciri-ciri infeksi bakteri.
Sering terjadi di kulit yang rusak atau terbuka seperti luka, goresan, atau gigitan serangga. Gejala: kulit merah, bengkak, panas, mungkin bernanah, dan terasa nyeri. Contoh umumnya adalah impetigo. 4. Tempat pemberian obat di kulit. Pemberian obat anestesi dilakukan di berbagai lokasi tubuh, tergantung pada jenis anestesi yang digunakan dan prosedur yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa tempat umum untuk pemberian anestesi. Pertama, anestesi umum. Tempat pemberian biasanya diberikan melalui infus intravena atau melalui inhalasi dengan masker. Lokasi pembuluh darah pena biasanya di lengan. 2. Anestesi regional. Anestesi epidural. Tempat pemberian ruang epidural di tulang belakang. Lokasi di sekitar area lumbar atau punggung bawah. Sering digunakan selama persalinan atau operasi. Anestesi spinal. Tempat pemberian ruang di tulang belakang. Lokasi di punggung bawah, biasanya di daerah lumbar. Digunakan untuk operasi di daerah perut bagian bawah, punggul atau kaki. Belok saraf perifer. Tempat pemberian di dekat saraf atau kumpulan saraf tertentu. Lokasi dekat lokasi operasi seperti bahu, lengan, atau kaki. 3. Anestesi lokal. Tempat pemberian langsung di area yang dioperasi. Lokasi atau sekitar jaringan tempat tindakan medis akan dilakukan seperti kulit, gusi, atau area kecil lainnya. 4. Anestesi sedasi. Tempat pemberian biasanya melalui infus intravena. Lokasi pembuluh darah pena, biasanya di lengan untuk prosedur yang memerlukan kesadaran ringan, sehingga seperti endoskopi atau prosedur gigi. Jenis-jenis anestesi berdasarkan tempat pemberian. Intravenous digunakan untuk anestesi umum atau sedasi. Masih digunakan untuk anestesi umum. Epidural digunakan untuk prosedur di bagian bawah tubuh seperti persalinan. Spinal digunakan untuk operasi di daerah perut bawah atau ekstremal bawah. Lokasi digunakan untuk prosedur kecil atau septic. 5. Kenapa terjadinya jerawat? Ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya jerawat. Pertama, produksi minyak berlebihan. Kelenjar pada kulit memproduksi minyak secara berlebihan, terutama pada masa pubertas. Produksi minyak yang berlebihan dapat menyumbat pori-pori dan memicu pertumbuhan bakteri. 2. Peningkatan aktivitas hormon. Perubahan hormon, terutama selama masa pubertas atau siklus menstruasi, dapat meningkatkan produksi minyak dan memicu jerawat. 3. Pertumbuhan bakteri. Bakteri yang hidup di dalam pori-pori kulit dapat berkembang biak dan menyebabkan infeksi. 4. Penyumbatan pori-pori. Sel kulit mati, debu, dan minyak dapat menyumbat pori-pori sehingga memicu pertumbuhan bakteri. 5. Stres. Stres dapat memicu peningkatan produksi hormon yang merangsang kelenjar sebelum untuk memproduksi minyak secara berlebihan. 6.
Faktor genetik. Orang dengan riwayat keluarga jerawatan cenderung lebih mudah mengalami masalah jerawat. Sekian, terima kasih.